Sudah muncul di layar? Sudah, Ustaz. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kelas kita membahas kitab Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajrumiyah karya Syekh Malik bin Salim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang kalam dan unsur-unsur yang terdapat pada kalam. Kapan kalam itu dikatakan kalam ya? Dan ada unsur-unsurnya kita sudah bahas. Kemudian pembagian kalam kita sudah bahas. Pembagian fiil secara penjelasan juga sudah. Dan sekarang kita akan masuk ke bab alamatul ismi. Alamatul ismi. Baik, iqra'i ya Amirah ma'anal kitab. علامات الاسم قال المصنف فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. الشرح لما فرغ المصنف من ذكر أقسام الكلام شرع في بيان علامات كل قسم فبدأ بالاسم وذكر له 4 علامات إذا وجدت واحدة منها في كلمة أو رأيت أنها تقبلها عرفت أنها اسم. إحداها الخفض وهو عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل نحو بسم الله الرحمن الرحيم فكل من اسم والله والرحمن والرحيم أسماء لوجود الكسرة في آخرها. الثانية التنوين وهو عبارة عن ضمتين أو فتحتين أو كسرتين نحو قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية فكل من وجوه ويومئذ وخاشعة وعاملة وناصبة ونارا وحامية وعين وآنية أسماء لوجود التنوين في آخرها. Mumtaz, barakallahu fiik. Alamatul isim. Tanda-tanda isim. Alamat jamak min kalimah alamah. Alamatun. Ya. Alamatun. Alamat jamak min kalimah alamatun. Qala al-musannifu al-musannif huwa Muhammad bin Dawud as-Sinhaji atau Ibnu Ajurum. Ya. Penulis kitab Muqaddimah Matan Al-Ajurumiyah. Muhammad bin Dawud as-Sinhaji. Beliau berkata, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al wawu wal ba wat ta. Jadi yang tebal ini adalah perkataan beliau ya. Perkataan beliau di matannya yang dihafalkan oleh para santri. Ya, fal ismu yu'raf dan maka isim itu dikenal, yu'rafu artinya dikenal, fi'il majhul, arafa ya'rifu, ya. Yu'rafu dikenal bil khafdi. Jadi isim itu dikenal dengan apa? Ada tanda pengenalnya dia. Apa saja ciri-cirinya? Pertama bil khafdi. Ya. Jadi ini adalah beberapa istilah ya. Jadi tidak bisa kita terjemahkan. Pokoknya kalau diterjemahkan, kalau kalian nanti terjemahkan dengan bil khafdi, khafat gitu aja. Dengan khafat wat tanwin. Ini juga istilah ya. Maka terjemahkan juga tanwin dengan tanwin. Wa dukhulil alifi wal lam. Kemasukan alif lam. Wa hurufil khafdi. Kemasukan huruf khafat.
Apa saja huruf khafat? Wahia min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wal ba, wal kaf, wal lam, wa wal lam. Atau disingkat bila kalian min fi la, ya, min fi la. Bila kalian min fi la. Itu singkatannya supaya hafal huruf khafat, ya. Adapun di sini kalau kita secara bahasa, ya, penerjemahan bahasa, maka bisa kita terjemahkan. Namun kemarin kita sudah bahas bahwasannya huruf itu tidak akan mengandung makna kecuali dia bergandengan dengan selainnya, dengan pembagian yang lain, yaitu isim ataupun fi'il. Selama dia berdiri sendiri, maka la yadhhar maknaha, belum muncul maknanya. Sebagaimana definisi yang telah kita bahas pertemuan kemarin. Wa huruful qasam, adapun huruf qasam ada yaitu wahia wal wa'u wal ba'u wat ta'u. Huruf qasam ada 3, wa, ba, dan ta. Asyarhu, penjelasan oleh penulis kitab Al-Mumti' fi Syarhil Al-Jurumiyah, yaitu Syekh Malik bin Salim. Apa kata beliau? Lamma faraghal musannifu min dzikri aqsamil kalam. Ketika, lamma artinya ketika, faragha menyelesaikan, ya, ketika penulis menyelesaikan min dzikri, ketika penulis menyelesaikan pembahasannya, penyebutan tentang aqsamil kalam, tentang penjelasannya beliau tentang aqsamil kalam, pembagian kalam, syara'a fi bayani, beliau melanjutkan, syara'a artinya melanjutkan fi bayani alamati kulli kismin. Beliau melanjutkan dengan pembahasan, bayan artinya penjelasan. Bayani alamati kulli kismin. Ya, penjelasan setiap tanda-tanda pembagian. Jadi setiap bagian itu dijelaskan tanda-tandanya. Yaitu tanda isim itu apa, tanda fi'il itu apa, tanda huruf itu apa. Setelah menjelaskan pembagiannya, maka dijelaskan satu persatu berkaitan dengan tanda-tandanya. Nah, ini maksudnya syara'a fi bayani alamati kulli qismin. Fabada abil ismi, maka dimulai dengan isim. Wa dzakara lahu arba' alamat, dan penulis beliau yaitu Ibnu Ajurum menyebutkan bagi isim itu ada 4 tanda, arba' alamat. Idza wajadta, apabila kamu menemukannya, wahidatan minha, salah satu darinya, ya, haknya ini kembali ke alamat, ya. Hak kembali ke alamat. Apabila kamu mendapatkan, ya, menemukan, menjumpai satu saja di antara tanda-tanda tersebut, min kalimatin, ya, dari tanda-tanda tersebut pada kata, ya, au ra'aita annaha taqbaluha, atau kamu melihat bahwasannya tanda tersebut menerimanya. Maksudnya masuk, misalkan ada kalian dapat kata atau ya kalimah kalian dapatkan, kemudian di situ kalian taruh tanda-tanda yang sudah disebutkan oleh Ibnu Ajurum, 4 tanda tersebut bisa menerima dari kata tersebut, arafta annaha ismun, maka kalian bisa mengetahui bahwasannya itu isim. Nanti ada 2 cara, ya. Pertama, menemukannya kalau ada salah satu tanda yang disebutkan itu ada terletak atau nempel pada kata yang kalian baca, maka itu sudah dipastikan isim. Atau kalian memasukkan tanda-tanda yang 4 itu ke dalam sebuah kata, apabila dia menerimanya maka dia dikatakan isim. Misalkan kalian dapat kata baitun, kalian masukkan tanda pertama al, dukhul alif lam, al bait, berarti dia isim. Kalian masukkan tanwin, baitun, maka dia isim. Kalian masukin huruful khafat, fil baiti, atau fi baitin, maka dia termasuk isim, ya. Jadi seperti itu contohnya. Ihdaha, yang pertama, al-khafdu. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan al-khafdu? Al-khafdu wa huwa ibaratun anil kasroh. Dia itu istilah ibaratnya ungkapan selain kasroh. Jadi khafat sama kasroh nggak ada bedanya, sama, cuma beda pengungkapan saja. Nah, ini menjelaskan bahwasan kita
Ada istilah-istilah baru. Al-khafat adalah kasroh. Sama ini, cuma berbeda istilah saja. Allati yang yuhditsuhal amil. Yang mana datangnya kasroh ini disebabkan munculnya amil. Nah, jadi datangnya kasroh ini yang menyebabkan dia datang kasroh, ada kasroh ya pada sebuah kata atau sebuah isim, itu disebabkan ada kejadian muncul yuhditsu, ya kejadian yang muncul karena sebab amil. Kira-kira Amira atau yang hadir ada yang tahu amil itu apa? Pernah dengar kata amil? Amil itu enggak ada sama kayak fa'il, Ustaz? Amil? Bukan. Enggak. Kalau Amil sering, zakat. oh, dari segi bahasa, iya, fa'il dia, amil. Ya, kalau dari segi bahasa, ya kalau dari sorf, ilmu sorof, ya betul, dia termasuk fa'il, isim fa'il, pekerja atau yang melakukan. Tapi kalau dari segi ilmu nahu, amil ini adalah sesuatu yang menyebabkan huruf akhir pada sebuah kalimat itu berubah. Itu yang dimaksud dengan amil. Nah, jadi sederhananya kalian harus tahu bahwasanya amil itu sesuatu yang dapat merubah suatu kalimat atau akhir sebuah kalimat. Ya, jadi amil itu bertugas untuk merubah harokat akhir pada sebuah kata. Di akhir sebuah kata itu fungsi dari amil. Jadi tidak bisa kita terjemahkan amil itu kalau secara bahasa kayak apa namanya? Ya tidak bisa kita terjemahkan ya. Amil ya amil. Jadi nanti istilahnya tetap amil. Itu dalam segi ilmu nahu ya. Misalkan contoh nih dalam basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka amil yang masuk kenapa jadi ismi bukan ismu ya, bukan ismu bukan isma, karena sebelumnya kemasukan amil ya, yaitu huruf khofat. Nah, itu amilnya yang menyebabkan sebuah kalimat itu berharokat kasroh karena ada amil sebelumnya yang masuk, yaitu huruf khofat, yaitu bi. Paham sampai sini Amira dan teman-teman yang lain yang hadir? Jadi amil itu fungsinya untuk merubah harokat akhir pada sebuah kata ya. Kalimat. Amil. Mumtaz. Fakullu min ismin wallahi warrahmani warrahimi asma'un. Maka sudah pasti dia asma. Disebabkan tandanya sangat jelas. Yaitu dia khofat, ada khofat. Yang menyebabkan dia khofat apa? Karena ada amil. Apa amilnya? Huruf khofat, yaitu bi. Liwujudil kasrah fi akhiriha. Karena ada wujud atau ada wujud kasroh pada akhir isim tersebut. Ya, jelas insya Allah tanda pertama ya. Al-khafdu. Selanjutnya at-tanwin. Nah, apa yang dimaksud dengan tanwin? Wa huwa ibaratun an dhammatain au fathatain au kasrotain. Sebuah istilah, ungkapan, nama lain gitu. Seperti khofat tadi kasroh. Tanwin ini nama lain dari apa? Dia itu ungkapan atau istilah dhamma. Ya, dhammatain. Ya, dhammatain yang garis atas dua. Dhammatain. Afwan. Yang itu ya, yang keriting. Dua. Au fathatain. Fathatain garis dua atas. Kasrotain garis dua bawah. Nahu qaulihi ta'ala. Seperti contoh. Wujuhu yawma idzin khasyiah. Ya, wujuhun. Itu hun jelas sekali karena ada tanwin. Yauma idzin itu tanwin. Khasyiatun ada tanwin. Amilatun nasibatun jelas. Tasla. Tasla sudah jelas bukan isim, bukan fiil. Bukan isim. Karena sudah tidak menerima alif lam, tidak ada tanwin di situ, ya. Tidak kasroh. Nah, jadi sudah dipastikan dia fiil. Nah, begitu. Jadi kalau kita bisa mengklasifikasi atau menganalisa maka seperti itu. Naron, jelas dia isim. Walaupun kita nggak tahu artinya, tapi kita lihat tanda, oh dia isim, masuk kelompok isim. Hamiyatan, jelas sekali dia isim. Tusko,
sudah pasti bukan isim. Sudah pasti bukan isim karena tidak ada tanda-tanda isim di situ. Ya. Min ainin aniyatin. Ainin aniyatin. Masuk karena ada huruf khafat, ada tanwin. Fakullun min. Jadi setiap dari wujuhun yauma idzin wa khasyatun wa amilatun wa nasibatun wa naron wa hamiyatan wa ainin wa adiyatin asmaun. Dia itu semua isim disebabkan ada wujud tanwin di akhirnya. Ada Nisa? Wasili? Lanjut. Ya, Ustaz. Ya. Aduh. Bentar. Ya, lanjut. الثالثة دخول الألف واللام ويعبر عنهما بأن نحو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فكل من الرحمن والعرش اسمان للدخول عليهما. الرابعة حروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، فهذه الحروف الخاصة بالأسماء فلا تدخل إلى عليها، نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم تكف شرك عن الناس وإنها صدقة منك على نفسك، فكل من الناس والضمير في منك ونفسي أسماء لدخول حروف الخفض عليها. Mumtaz. As-salisah. Dukhulul alifi wal lam. Kemasukan alif dan lam. Wa yu'abbaru anhuma. Keduanya itu bisa diistilahkan dengan al. Kemasukan al. Jadi istilah alif lam itu bisa diistilahkan lain dengan kemasukan al. Bisa alif lam, bisa al. Nahu qawlihi ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Fakullu minar rahman wal arsh ismani lidukhulil al alaihima. Kenapa dia dikatakan isim? Karena kedua isim tersebut kemasukan al. Jelas ya. Ar-rabi'ah huruful khafdi. Wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Fahadhil huruf khasatun bil asma. Huruf-huruf di atas, ya, huruf-huruf ini khusus untuk isim. Fala tadkhulu illa 'alaiha. Ya. Tidak masuk, ya, tidak masuk isim kecuali dengannya. Ya. Maksudnya huruf-huruf qafat itu setelahnya itu pasti isim, tidak selainnya. Fala tadkhulu illa 'alaiha. Tidaklah masuk, ya, isim kecuali dengannya. Selain dari isim tidak akan bisa masuk dengan huruf jar atau huruf khafat. Nahu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam takuffu syarraka 'anin nas. Cukup bagimu, ya. Cukup bagimu. Takufu artinya menahan, ya. Cukup bagi yakfi. Takuffu syarraka 'anin nas. Kafa yakufu, ya. Cukup, tahanlah, ya. Syarroka artinya mengganggu, ya. Aninas, cukup bagimu menahan. Syarroka artinya bisa menahan. Cukup bagimu untuk menahan, mengganggu manusia. Ya, cukup bagimu untuk berbuat jahat lah, berbuat tidak baik kepada manusia. Itu maksudnya. Innaha shadaqatun. Maka sesungguhnya perbuatan itu, ya, perbuatan menahan diri, ya, menahan berbuat buruk itu sedekah.
minka ala nafsik. Ya. Bahwasanya menahan diri kita untuk mengganggu orang, berbuat jahat, ya, tidak berbuat jahat kepada orang, itu merupakan sedekah atas diri kita sendiri. Apa sebab ini kenapa ya tiba-tiba kepotong dia? Sebab mungkin sedikit faidah ini karena ada seorang sahabat ya. Hadis ini muncul karena ada seorang sahabat dia itu tidak mampu melakukan amal-amal ya semua amal-amalan ya. Dia tidak bisa bersedekah kata di dalam hadis tersebut. Sulit baginya dia bersedekah karena dia mungkin miskin ya, tidak bisa banyak bersedekah. Maka kata Rasulullah langsung begini, ya, cukup bagimu itu menahan berbuat buruk. Ya, maka itu sudah sedekah atas dirimu. Nah, itu sebab adanya hadis ini. Fakullun min. Nah, jadi semua yang sudah disebutkan tadi itu an-nasi ya, an-nas. Nah, kita lihat an-nas. Oh ya, karena didahului an. Dia termasuk isim karena didahului huruf khafat an. Wat domir. Domir minka. Karena ada ya. Fa innaha shadaqatun minka. K-nya itu isim karena dia didahului huruf khafat. Apa huruf khafatnya? Min. Wanapsi juga termasuk karena didahului ala. Ya, asmaun dia semua itu isim. Didukhuli hurufil khafdi alaiha karena kemasukan huruf khafat atasnya. Wa min hurufil khafdi ahruful belum dibaca ya. Oke. Diana ada? Atau Afifah? Siapa yang mau baca, Afifah atau Liana? Kayaknya Liana belum ada ya. Afifah. Ada Liana ini Ustaz. Oh ya, Liana boleh. Wa min hurufil khafdi harful qasam liqauniha tajrul ism ba'daha wa hiya thalathatu ahrufin al-waw wal ba wat ta wa summiyat ahruf qasamin li'annaha tadkhulu 'ala al-muqsami bihi wa la yakunu illa isman nahwu wallahi wa tallahi wa billahi. وحاصل ما ذكره من علامات الاسم أربع اثنتان تلحقان الاسم في آخره وهما الخفض والتنوين واثنتان تدخلان عليه في أوله وهما ال وحروف الخفض Ya, khafdi. Ya, Masya Allah. Tapi syaratnya. Wah. Ya. Wa min hurufil khafdi dan di antara huruf khafat ada ahruf al-qasam. Tadi kan dijelaskan huruf khafat banyak sekali ya. Nah, di antara huruf khafat itu sebenarnya ada juga huruful qasam. Ada juga huruf qasam. Liqauniha ya. Jadi bentuk dari huruf qasam ini dia itu tajurul isma. Dia itu dapat memajrurkan isim setelahnya. Jadi setelah huruf khafat itu yang datang setelahnya itu pasti kasroh atau jar. Tajurru al-isma ba'daha. Wahiyya salasatun. Dan itu ada 3 huruf yang membuat kata setelahnya itu majrur. Al-waw, wal-ba, wat-ta. Wasumiyat ahruf al-qasam. Kenapa dia disebut dengan huruf qasam? Li'annaha, karena tadkhulu 'alal muqsam. Karena dia itu masuk dengan isim-isim yang dijadikan atau yang digunakan untuk bersumpah. Jadi dia itu masuk dengan isim-isim yang digunakan oleh seseorang bersumpah. Ya. Wasyamsi, wasyamsi, wallaili, ya, wan nahari, wallahi, ya. Wala yakunu illa isman, dan tidak bisa
Tidak bisa dengan selainnya. Maksudnya setelah datangnya huruf qasam itu tidak bisa dengan jenis kata yang lain kecuali isim saja. Illa isman, hanya isim saja, titik. Nggak boleh ditawar-menawar. Hanya isim saja yang boleh masuk dengan huruf qasam. Nahu, contohnya wallahi, watallahi, wabillahi. Ya. Apa perbedaannya? Hanya tingkatan kepercayaannya saja. Kalau wallahi masih level 1, billahi level 2, tallahi sudah tidak bisa diragukan lagi kalimatnya dia, sumpahnya dia. Sudah betul-betul sangat-sangat serius dia. Benar apa yang dia perbuat. Tallahi, aku nggak mencuri. Nah, berarti dia betul-betul sudah level paling atas dalam bersumpah. Ya. Wa hasilu ma dzakarahu min alamatil ismi arbaun. Dan kesimpulan dan hasil dari apa yang telah disebutkan oleh penulis dari tanda-tanda isim ada 4. Isnatani talhaqani al-isma fi akhirih. 2 tanda itu bertemu di akhir isim. Apa saja itu yang bertemu di akhir isim? Yaitu al-khafdu wat tanwin. Nah, jadi 2 tanda ini bertemu di akhir isim. Wasnatani tadkhulani alaihi fi awwalihi, dan 2 tanda masuk ke isim tersebut. Wahuma al pertama tanda al, wa huruful khafdi. Ada 2 tanda yang masuk di awal, ada 2 tanda masuk di akhir. Ya. Oke, kita baca catatan kaki supaya banyak faidah. Jadi walaupun materinya ringan, tapi syarat akan banyak faidah. Walaupun materinya sedikit, insya Allah Ustaz yakin kalian kalau Ustaz tanya tanda isim apa, tahu sudah. Namun ada luas ada sesuatu yang lebih luas lagi. Ibarat kalian main di pantai, kalian cuma bisa lihat dasarnya saja. Tapi ketika kalian belajar syarah, kalian akan menyelami dan melihat terumbu karang, melihat keindahan di dalamnya. Begitulah. Ibaratnya kalian tahu, berarti masih air dasarnya aja kalian tahu kalau tanda-tanda isim. Tapi ketika kalian sudah belajar syarah, kalian menyelami dan melihat terumbu karang yang indah. Ya. Fawaidu wa tanbihat, ya, faidah-faidah dan beberapa tanbih, beberapa peringatan-peringatan. Al-awwal al-khafdu wal jar madluluhuma wahidun fal khafdu bimakna al-jar. Jadi makna dari khafat sama jar ini sama ya. Ini ingat, kalian harus ingat. Khafat, jar itu satu makna, satu penamaan. Fal khafdu bimakna al-jar. Jadi sama ini, tidak ada bedanya. Hanya beda istilah saja. Takunu al alamatul ismi. Menjadi tanda isim, al ini menjadi tanda isim idza lam takun min aslil kalimah. Apabila belum menjadi tanda asli kalimah. Ini maksudnya gimana contohnya ini? Tanda asli kalimahnya. Contoh misalkan ar-rajulu. Dari kata ar-rajulu, al itu tambahan. Asli katanya adalah rajulun. Nah, berarti dia itu isim karena bukan al sebagai asli huruf atau asli yang tertera pada lafaz tersebut. Dan al itu menjadi kata tambahan, bukan kata yang aslinya. Seperti rojulun menjadi ar-rojulu, gulamun menjadi al-gulamu. Amma idza kanat min asliha, adapun jika kata tersebut aslinya ada al, fala takunu alamah lahu, maka itu bukan menjadi tanda dari kata tersebut. Contoh, alqa. Nah, di situ kan ada al tuh. Alqa itu huruf aslinya, alqa yulqi. Itu langsung asli hurufnya ya, pada kata tersebut alqa. Min qaulihi ta'ala wa alqa fil ardi rawasiya. Ya. Itu sudah menjadi asli dari kata tersebut. Berarti bukan tanda dari kata tersebut. Berarti itu huruf aslinya. Berarti bukan dia isim. Wanahu alha. Alha juga termasuk kata aslinya. Min qaulihi ta'ala alhaakumut takasur. Nah, jadi sini kalian sudah dapat faidah bahwasanya kalau dia itu huruf asli, maka itu bukan tanda isim.
melainkan itu tanda asli atau huruf asli dari kata tersebut. Fahiya fihi ma asliyah fala yu'rafu bihal ismu, ya. Dan dia itu keduanya itu asli. Jadi itu asli bukan tambahan, ya. Bukan tambahan. Fala yu'raf bihal ism. Dia tidak dikenal dengan isim, tidak diketahui atau dikenal sebagai tanda dari isim. Itu poin kedua ya, mudah-mudahan paham. Laisa bilazimin ijtima'u kullu hadhil alamatil arba'. Tidak menjadi kelaziman, tidak menjadi kewajiban, tidak menjadi keharusan berkumpulnya tanda-tanda yang 4 itu dalam satu kata, ya. Jadi tidak menjadikan keharusan, harus semua tanda yang 4 itu harus tercantum atau menempel atau ada pada kata tersebut, tidak menjadi keharusan. Bal ba'duha kafin fi dzalik. Sebagian saja itu sudah cukup, bahkan satu saja kalau dia terdapat pada kata, pada kalam atau kalimah, ya, maka itu sudah dipastikan dia isim, walaupun ada satu tanda saja. Tidak menjadi keharusan, harus semua tertera. Poin keempat, faidah keempat, huruful qasam min hurufil jar. Nah, tadi kita dijelaskan, huruf qasam itu termasuk huruf jar. Wa innama fasalahal musannif, sesungguhnya ya musannif ya, yaitu Ibnu Ajurum memisahkan antara huruf khafat sama huruf qasam, padahal dia tuh satu jenis dia itu, tapi dipisahkan sama penulis. Kenapa? Apa penyebabnya? Liqauniha tufidul qasam, disebabkan karena bentuk dari huruf qasam itu memiliki faidah, memiliki pelajaran, yaitu al-qasam. Apa itu? Sumpah. Bi khilafi ghairiha, ya, menyelisihi yang lainnya. Karena huruf-huruf yang lain itu tidak dipakai untuk bersumpah. Karena di dalam huruf qasam ini ada sesuatu pelajaran yang tinggi, ya, ada sesuatu pelajaran yang lebih dari semuanya itu. Sehingga dipisahlah oleh penulis. Ada pembahasan tersendiri, ya. Wa'lam annal qasam biha minal makhluk la yajuzu illa billah. Jadi qasam atau bersumpah itu, ya, berkaitan dengan tauhid dia. Jadi kayak kenapa dipisahkan oleh penulis, karena ini akan menjadi pembahasan tersendiri supaya orang-orang tahu bahwasannya huruf qasam itu tidak boleh digunakan untuk makhluk. Yang boleh menggunakannya hanya Allah saja. Wasyamsi, demi matahari. Walaili, demi malam. Hanya Allah saja yang boleh menggunakan makhluk sebagai sesuatu yang boleh dijadikan sumpah. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun manusia hanya boleh la yajuzu illa billah. Tidak boleh hanya la yajuzu illa billah. Ya, tidak boleh dia bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Au bi asma'ihi wa sifatihi, atau dengan nama-nama dan sifatnya. Ya. Ya. Dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Bir-Rahman misalkan. Bir-Rahman. Fala yajuzu an yuqal, tidak boleh dikatakan wan nabiyu, demi nabi, wal ka'bah, demi Ka'bah, wa hayatik, demi hidupmu, wa asbah dzalik, dan semisal dengannya. Apalagi contoh-contoh yang lebih mengerikan, demi pocong, demi kuntilanak dan lain sebagainya, demi bapakmu, demi mamakmu, demi kekasihku. Itu lebih contoh-contoh yang lebih melenceng. Nah, ini poin penting nih. Mungkin kalian dapat nih faidah-faidah ini kalau kalian belajarnya cuma dapat kulitnya saja. Nah, kalau kita dalami banyak sekali ilmu-ilmu baru. Nah, ini contoh poin yang kelima nih. Ahmal al-musannifu anfa alamat al-ism. Jadi penulis ahmala itu kalau terjemahannya meremehkan gitu ya, atau malas ya, atau nggak mau penulis ini ya menjelaskan ada satu tanda yang sangat penting menurut
Syekh Malik bin Salim. Ada satu tanda yang dilewatkan, atau tidak dicantumkan oleh penulis aslinya. Anfa alamat al-ismi, ya. Alamatil ismi, ya. Padahal manfaat tanda ini sangat penting. Kalau tidak dijelaskan, ini akan mempengaruhi pemahaman pemula nanti, ya. Apa itu tandanya? Al-isnadu ilai. Nah, ini kalian tandai, ya. Stabilo, al-isnadu ilai. Ini tanda yang penting, kata penulis, kata yang mensyarah kitab beliau. Al-haditsu anhu. Apa maksud al-haditsu anhu? Kejadian al-hadis itu kan artinya kejadian. Al-haditsu anhu, kejadian itu datang darinya. Nah, saya jelaskan di sini. Wabihi ustudilla ala ismiyatit dhamairi katta. Yang mana al-haditsu al-isnad ilahi ini, ya, menjadi tanda, menjadi penjelas, ya, menjadi dalil ala ismiyatid dhamair untuk isim domir seperti ta. Misalkan Liana nanti atau Amira atau Anissa ditanya sama adik kelas atau muridnya ke depan, Ustazah, kan misalkan katabtu, ada kata katabtu. Ustazah, kan domir itu isim. Apa tanda dari tu itu Ustazah? Kan dia isim. Tidak masuk 4 tanda yang telah disebutkan Ustazah tadi. Ya. Misalkan dia bilang katab tu, apa tanda yang jelas di situ sehingga kita bisa katakan dia isim? Ya. Pertama, dia khofat enggak. Kalau ubah jadi khofat, katabti, berubah makna dia. Padahal yang diinginkan muridnya atau adik kelasnya katabtu. Berubah maknanya kalau kita jadikan kasroh. Katabti misalkan. Berubah maknanya dia, bukan saya telah menulis, tapi kamu perempuan telah menulis jadinya nanti. Tidak masuk alif lam, nggak ada alif lam di situ. Tidak ada huruf khofat. Tidak ada khofat di situ. Apa tandanya? Maka tandanya itu adalah isnad ilaih. Tadi isnad ilaih itu artinya yang bersandar dengannya. Ya. Sesuatu kejadian itu disebabkan oleh dirinya. Ya. Itu kejadian itu datang, ya, disebabkan oleh yang lain. Ya. Kejadian itu datang dari dirinya. Gimana ya jelasinnya ya? Nah, contoh misalkan dari kata katabtu. Kejadiannya apa di situ? Siapa yang bisa tahu? Kejadian dari kata katabtu apa? Aku telah menulis. Aku telah, akunya bukan. Kejadiannya adalah menulis kan? Kejadiannya menulis. Suatu peristiwa yang ada di kata tersebut adalah menulis. Yang menyebabkan kejadian itu datang dari siapa? Dari kita sendiri kan? Ya, dari saya. Berarti itu yang menyebabkan peristiwa itu datang karena dari dirinya, darinya gitu loh. Berarti kalau katabta berarti peristiwa itu datang dari kamu. Itu yang dimaksud dengan al-isnadu ilaih. Sesuatu yang bersandar dengan suatu peristiwa itu disebut isim. Jadi nanti kalau ditanya apa tanda dari kata katabtu, maka kalian jawab al-isnad ilaih, karena kata tu itu menempel atau bersandar, ya, menyandarkan dirinya kepada lafaz kataba, itu ya. Nah, itu maksud dari poin kelima ini yang tidak disebut oleh penulis. Padahal penting ini kalau nanti ditanya domir, ya, dan lain-lain, dan contoh-contoh yang lain tidak memiliki tanda padahal dia isim, maka kalian bisa menjawab bahwasannya lafaz domir itu dia isim. Apa tandanya? Dia isnad ilaih. Karena sesuatu kejadian itu bersandar darinya, datang darinya. Insya Allah mudah-mudahan paham poin yang kelima ya. Oke. Ini bisa kalian nanti kan sudah ada ya
linknya Ustadz sudah kirim itu ya. Ini jadi PR, bisa kalian buat di buku tulis ataupun langsung ketik ya, seperti tugas-tugas yang sudah kalian kirimkan. Oke, lanjut. Afifah ini belum usah dengar baca ini dari pertemuan pertama. Oke. Pokoknya target kita selesaikan tanda, fiil, dan huruf. Dan insya Allah nanti malam kalian boleh istirahat. Ya, kita selesaikan. Ya, alamatul fi'li. Ya ada Afifah ya. Ustaz bisa lihat ini yang hadir. Oke. Amira lagi lah. Kayaknya Viva enggak. Ya. Amira boleh. علامات الفعل قال المصنف والفعل يعرف بقد والسين والسوف وتاء التأنيث الساكنة. الشرح بعد أن ذكر المصنف علامة الاسم شرع في ذكر علامات الفعل فذكر 4 علامات إذا وجدت واحدة منها في كلمة أو رأيت أنها تقبلها عرفت أنها فعل وهي قد وهي حرف من معانيها التحقيق تدخل على الماضي نحو قوله تعالى قد سمع الله وعلى المضارع نحو قوله وقد يعلم الله والسين وسوف وهما حرف استقبال يختصان بالفعل المضارع نحو قوله تعالى سأستغفر وقوله سوف أستغفر. Masya Allah, mumtaz. Alamatul fi'il. Tanda-tanda fi'il. Sekarang kita akan menjelaskan tanda-tanda fi'il. Supaya kita lebih mengenal dalam, ya, tak kenal maka tak sayang. Ya. Alamatul fi'il. Supaya kita tahu dia fi'il, maka kita harus tahu ciri-cirinya. Qala al-musannifu, berkata penulis, yaitu Muhammad bin Dawud As-Sinhaji, yaitu Ibnu Ajurum. Wal fi'lu yurafu biqat was-sin wa sawfa wa ta'i ta'nis sakinah. Yaitu fi'il dikenal dengan qad, dengan sin, dengan saufa, dengan ta'nis sakinah. Kemudian pensyarah yaitu Syekh Malik bin Salim menjelaskan ba'da an dzakara al-musannifu alamatil isim, setelah penulis menyebutkan tanda-tanda isim, syara'a fi dzikri alamatil fi'li. Beliau melanjutkan tentang menyebutkan tanda-tanda fi'il. Fadzakara 4 alamat, maka penulis menyebutkan ada 4 tanda. Idza wajadta wahidatan, apabila kamu menemukan satu di antara tanda-tanda tersebut, fi kalimah, pada kalimah, yaitu satu aja kamu dapatkan pada sebuah kata, au ra'aita annaha taqbaluha, atau kamu melihat bahwasannya tanda-tanda yang telah disebutkan itu menerima pada kata tersebut, ya, ketika dimasukkan dia menerima. Arafta annaha fi'lun, maka kamu mengetahui bahwasannya itu fi'il. Wahia qad, wahia harfun min ma'aniha, dan qad itu termasuk huruf. Jadi qad itu bukan isim, bukan fi'il. Ya, dia masuk kelompok huruf. Min ma'aniha, dan salah satu makna dari qad adalah at-tahqiq. Apa arti at-tahqiq? At-tahqiq artinya penguatan. Jadi makna dari qad adalah penguatan. Tadkhulu 'alal madi, dan dia masuk kepada fi'il madi. Contoh, qad sami'a Allah. Ya, benar-benar Allah mendengar. Ya. Qad berarti makna di sini adalah benar-benar, sungguh, betul-betul gitu loh. Benar-benar. Penguatan bahwasanya Allah itu betul-betul mendengar, benar-benar mendengar. Wa 'alal mudhari, dan bisa masuk ke mudhari juga. Contohnya adalah qad ya'lamullah, benar-benar Allah mengetahui. Insyaallah mudah-mudahan paham ya, maksud dari qad adalah penguatan. Supaya sebuah lafaz atau sebuah kalimah atau jumlah itu betul-betul menguatkan. Wasin wasaufa. Sekarang tanda yang kedua. Wahuma harfa istiqbalin. Keduanya ini adalah huruf istiqbal, huruf masa depan. Ya, istiqbal ini artinya masa depan. Yakhtasani, ya, dia ini yang keduanya ini dikhususkan pada fi'il mudhari saja. Berarti ciri atau tanda yang kedua ini tidak bisa masuk ke fi'il madi atau fi'il amr. Nahwu qaulihi ta'ala
sa'astaghfiru, saya akan meminta ampun. Ya. Wa qawlihi saufa astaghfiru. Ya. Kelak aku meminta ampun. Nah, bedanya sa sama saufa. Kalau sa itu jarak waktunya ya mungkin tidak terlalu jauh. Ya, bisa besok, bisa 2 jam yang akan datang. Ya, pokoknya jaraknya dekat lah. Kalau saufa, ini jaraknya sangat jauh. Nah, kemarin di fi'il mudhari kita jelaskan bahwasanya makna dari fi'il mudhari adalah ya, dia itu menunjukkan sebuah kejadian yang sedang terjadi atau akan terjadi. Dan cara membedakan kondisi atau keadaan waktu sekarang dan akan datang dengan menambahkan huruf sa. Ini yang membedakan makna dari hal atau mustakbal, ya. Yang sekarang sama yang akan datang. Anissa, Iqra. Ani bisakinah وهي حرف يدل على أن ما أسند إليه الفعل فعل مؤنث وهي مختصة بالفعل الماضي وتتصل بآخره نحو قوله تعالى قالت نملة وحاصل ما ذكره من علامات الفعل 4 واحدة مشتركة بين الماضي والمضارع وهي قد واثنتان تختصان بالمضارع وهما السين وسوف وواحدة مختصة بالماضي وهي تاء التأنيث الساكنة. Mumtaz. Tanda yang selanjutnya. Nah, matikan mic-nya itu. Sudah? Oke. Wa ta'ut ta'nis as-sakinah. Dan tanda yang keempat adalah ta'nis sakinah wa ya harfun. Nah, dia ini termasuk huruf yadullu ala anna ma usnida ilaihil fi'lu muannas. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan di poin kelima tadi itu, ya, poin yang kelima bahwasannya ya, sesuatu yang bersandar itu, ma usnida ilaihil fi'lu muannas. Ya. Jadi ta'nis itu dia itu bersandar ma'us inda ilaihi fi'lu. Dia bersandar kepada fi'il. Yang mana fa'ilnya itu mu'annas. Nah, maka fi'ilnya itu berubah juga disebabkan pelakunya itu perempuan. Ma'us inda ilaihi fi'lu mu'annasun. Maka fi'ilnya itu berubah ya, dengan ditambahkan ta'nis. Wa ya mukhtasatun bil fi'li. Dan dia itu khusus hanya masuk kepada fi'il madi saja. Nggak bisa masuk ke fi'il mudhari. Katabat. Maka huruf ta'nis itu dia bersandar pada fi'il. Ma'us nida ilai. Wa tattasilu bi akhiri, dan dia itu bersambung di akhir fi'il. Nahu qaulihi ta'ala qalat namlatun. Ta'nisnya itu bersandar kepada kata kola. Disebabkan apa? Karena mu'annas. Mu'annas namlatun mu'annas. Mudah-mudahan paham ya. Wa hasiluhu ma dzakarahu min alamatil fi'li arba'ah. Dan kesimpulannya apa yang telah disebutkan dari tanda-tanda fi'il itu ada 4. Wahidatun mustarikatun bainal madhi wal mudhari. Satu tanda itu ya, dia itu bisa gabung, mustarika artinya gabung, bisa gabung antara fi'il madi dan mudhari. Jadi ada satu tanda yang bisa di fi'il madi atau fi'il mudhari, qad wasnatani takhtassani bil mudhari. Dan 2 tanda khusus pada fi'il mudhari. Siapa saja itu? As-sin was saufa. Wa wahidatun mukhtasatun bil madi, dan 1 tanda khusus untuk fi'il madi yaitu ta'ut ta'nis as-sakinah. Ini ada fawaid
sebelum kita pindah ke tanda yang terakhir. Qad alamatun mushtarikatun bainal madi wal mudhari'. Tadkhulu 'alal madi fatakunu litahqiq. Kalau qad itu masuk ke fi'il madi, maka dia maknanya tahqiq, penguatan. Ghaliban. Wa na'lama an qad sadaqatana, ya. Qad sadaqatana. Dan kami mengetahui bahwasannya kamu itu benar-benar mempercayai kami. Sodakta, membenarkan kami. Ya. Wa takunu litakrib. Nah, dan terkadang juga qad ini bermakna telah dekat waktunya. Qad qamatis shalah, telah dekat, ya, telah datang waktu sholat, telah dekat, ya, sholat itu ditegakkan. Ai koruba. Nah, jadi qad itu bisa bermakna koruba, dekat. Mana lanjutannya ini? Syarahnya? Apakah di bawah? Oh, ini dia. Nah, wa tadkhulu 'alal mudhari'. Dan kalau dia masuk ke mudhari', fatakunu litaklil. Kalau masuk ke mudhari', maknanya itu litaklil. Nah, apa maksudnya litaklil itu? Sedikitnya aktivitas tersebut. Misalkan contoh, qad taksulu liana, misalkan qad taksulu liana. Terkadang liana malas. Jadi taklil, mengikis sedikit demi sedikit perbuatan itu. Terkadang malas, waqad yakunu mujtahidatan. Nah, terkadang malas, terkadang rajin. Nah, jadi mengikis sebuah perbuatan, ya, kadang qad itu mengikis, ya, menjadikan sedikit suatu perbuatan yang awalnya itu full 100%, karena datangnya qad masuk ke fi'il mudhari, maka itu jadi 50%. Terkadang begini. Qad tashrabu amira qiyamatan wa qad tashrabu jalisatan. Terkadang dia minum itu dalam keadaan duduk, kadang minum dalam keadaan berdiri. Jadi 50-50 gitu ya. Taklil. Nah, ini contohnya di sini penulis mengatakan al-kadzubu qad yasduq. Terkadang pembohong itu jujur. Nah, kadang orang yang bohong itu ada di satu sisi dia itu jujur. Kadang juga ada maknanya taksir, ya. Bisa juga bermakna taksir. Banyak artinya. Qad yadkhulul fasal, misalkan. Ya. Banyak sekali yang sedang masuk kelas. Nah, jadi maknanya taksir, bisa menunjukkan banyak, ya. Wa huwa katsirun jiddan. Fil Qur'anil Karim, ya. Contoh-contohnya itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Dan insyaallah berarti ada 4 maknanya, ya. Qad pertama maknanya apa tadi yang pertama? Apa maknanya yang pertama tadi? Efek siang nih Ustaz. Tahqiq, ya. Tahqiq, kemudian taklil, kemudian taksir, ya. Tahqiq. Yang terakhir tahqiq. Masya Allah. Nanti saya tanya itu, mudah-mudahan bisa. Oke, selesai. Ini kalian silakan kerjakan, ya. Insya Allah gampang nih latihannya. Kita lompat saja. Kemudian ini tanda yang terakhir sebelum kita tutup, ya. Oke, Liana, iqra'i alamatul harfi. علامة الحرف قال المصنف والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الشرح ذكر المصنف أن الحرف يتميز عن الاسم والفعل بأنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال. فإذا وردت عليك كلمة فأعرض عليها علامات الأسماء أولا،
qabalat syai'an minha fahiya ismun fa in lam taqbilha fa'arid 'alaiha 'alamatil af'al fa in qabalat minha syai'an fahiya fi'lun fa in lam taqbalha fahkum biharfa fayyatiha. Biharfiyatihan. Iya, Masya Allah. Qala al-musannifu wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yang dimaksud dengan huruf, tanda huruf itu, apa kata penulis? Wal harfu, dan huruf itu ma la yasluh. Tidak cocok, tidak benar. Tidak benar, la yasluh. Ma'ahu tidak benar, tidak cocok bersamanya itu tanda-tanda isim maupun tanda-tanda fi'il. Kenapa dikatakan seperti itu? Ya karena apa saja tanda-tanda yang sudah ada di isim, apa saja tanda-tanda yang ada di fi'il, itu semua berupa huruf. Bagaimana dia mencari tandanya sendiri sedangkan dia menjadi tanda untuk orang lain? Gitu loh. Maka sudah pasti dia tidak memiliki tanda, justru dia yang menjadi tanda untuk jenis yang lain. Nah, makanya dia tidak memiliki tanda. Jadi huruf itu tidak sah atau tidak cocok masuk tanda-tanda isim maupun tanda fi'il di dalamnya. Bahkan dia yang menjadi ciri untuk isim maupun fi'il. Apa kata penulis? Zakaral musannif anal harfa yatamayyazu. Nah, ini kan bahwasannya huruf itu dia itu yang menjadi ciri khas, yang menjadi pembeda antara isim, antara fi'il. Justru dia itu yang menjadi pembeda. Kalau dia tidak ada huruf ini, maka bagaimana cara kita bisa membedakan mana isim, mana fi'il? Justru dia masuk ke dalam isim, masuk ke dalam fi'il untuk menjadi tanda bagi keduanya. Bi'annahu la yaqbalu syai'an. Dia itu tidak bisa menerima sesuatu apapun. Jadi dia dimasukin apapun, tanda-tanda itu tidak bisa. Karena dia yang menjadi tanda. Min alamatil asma'i wala min alamatil af'ali. Insyaallah jelas ya maknanya ya. Fa idza waradat 'alaika kalimatun. Apabila datang kepadamu nih, datang kepada kalian nih sebuah kata, fa'arid, maka tunjukkan ya, 'alaiha, tunjukkan kepadanya alamatil asma awalan. Nah, misalkan kalian dapat kata nih, datang sebuah kata, huruf nih. Coba sodorkan, itu maksudnya fa'arid. Nah, paparkan, maksudnya nih sodorkan, coba tunjukkan gitu loh. Tunjukkan tanda-tanda isim dulu. Apakah dia cocok? Fa'in qabilat, apabila dia menerima, in qabilat syai'an minha, apabila dia menerima, maka qabilat yang menerima sesuatu yang dimasukkan itu ya, menerima, maka dia itu isim. Jadi kalau ada kata dimasukin tanda isim, maka kalau dia menerima tanda tersebut, maka dia isim. Fa in lam taqbalha, kalau dia belum fa in lam taqbalha, kalau belum menerima, jadi tanda-tanda isim ini misalkan tidak menerima, tidak bisa masuk ke isim, maka coba pakai tanda fi'il, alamatul af'al. Fa in qabilat, kalau belum, fa in qabil, apabila bertemu, apabila menerima, fa in qabilat, apabila menerima dari sesuatu tersebut, fahiya fi'lun. Contohnya misalkan ada kata kitab, masukin tanda isim, mau masukin al-khafdu, kitabin, menerima dia, bahkan dia sudah dipastikan isim. Misalkan ada kot, misalkan mau masukin ke kata kitab, kot kitab, kot kitab, kita nggak tahu harokatnya akhirnya nanti jadinya apa kalau masukin kot, ya, maka dia bukan dikatakan isim. Pindahkan dia ke fiil, coba misalkan dapat kalimat fiil, kot ya'lam, kot ya'lamu, maka dia menerima tanda fiil, maka dia dipastikan fiil. Fa illam takbalha, apabila tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil tidak menerima dia,
Nih, yang terakhir nih. Fahkum harfiyatiha. Maka dia dihukumi huruf. Misalkan kalian dapati kata misalkan dapat kata fi. Kata fi nih. Saya mau masukin alif lam. Alfi, tidak bisa. Alfi, masukin tanda fiil misalnya qadfi, nggak bisa. Nah, maka dia berdiri sendiri nih, maka hukumilah dia itu huruf, ya. Huruf. Dan huruf itu tidak memiliki tanda yang bahkan dialah yang menjadi tanda untuk isim maupun fiil. Ini bagan supaya ada kalian, ini salah satu cara mengajar ya dengan bagan ini. Ya, al-kalam terbagi menjadi 3, isim, fiil, huruf. Isim tanda-tandanya ada al-khafdu, at-tanwin, huruful khafat. Fiil terbagi menjadi 3, madin, mudhari', amr. Alamat madin adalah ta'ut ta'nis sakinah. Alamat mudhari' asin dan sofa. Alamat amr adalah ini. Kalau amr tandanya dilalatu alat talab. Ya, tandanya itu sesuatu permintaan. Ma'qulu qubuliha ya'ul mukhatabah. Bersamaan menerima ya mukhatabah. Contoh, uktubi. Itu ya'ul mukhatabah, itu uktubi, itu ya'ul mukhatabah. Menerima ya'ul mukhatabah. Itu tanda untuk amr. Dan itu mengandung tolab, kemudian ada dia menerima ya'ul mukhatabah. Sedangkan huruf la yaqbal syai'an min alamatil asma wala min alamatil af'al. Dia itu tidak menerima sesuatu dari tanda isim maupun tanda fi'il. Dan insya Allah kita besok bahas tentang babul i'rab wal bina. Oke, sekian pembahasan kita pada hari ini. Kita matikan rekamannya ya. Sebelum kita tutup, Ustadz akan menanyakan beberapa poin sebagai evaluasi atau ujian bahwasanya materi untuk hari ini kalian pahami. Oke, kita berhentikan dulu rekamannya supaya nggak